Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melihat teks kita tadi dari Roma 8 ayat 1 sampai 17. Dan saya beri tema untuk renungan kita dalam ibadah minggu pagi ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Dalam hidup ini Bapak Ibu jemaat, kita harus bisa membuat perbedaan. Kita harus bisa membuat perbedaan. Perbedaan di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita adalah hidup dalam daging, atau hidup kita adalah hidup dalam roh? Karena orang lain bisa lihat kita punya gaya hidup, dan orang lain bisa akan mengatakan orang ini hidup itu sangat daging. Orang ini hidup sangat daging. Kenapa? Karena itu kelihatan dari cara hidupnya. Cara dia bicara, cara dia berpikir, cara dia berperilaku. Dan orang juga akan mengatakan orang ini dipimpin oleh Roh. Dan itu kelihatan. Sekali lagi kelihatan dari cara bicara. Dari bagaimana dia berpikir tentang sesuatu dan bagaimana dia punya gaya hidup. Jadi sebenarnya dari cara hidup seseorang kita bisa lihat apa yang ada di dalam dirinya. Keinginan daging atau keinginan roh. Dan hal pertama yang ingin saya katakan bagi kita adalah jemaat, dalam hidup ini kita harus bisa membuat perbedaan. Kita harus bisa membuat perbedaan. Perbedaan antara keinginan daging atau keinginan roh. Dan yang kedua, dalam hidup ini kita harus bisa tunjukkan, kita harus bisa kasih tunjuk. Sebenarnya orang Kristen itu tunduk kepada siapa? Tunduk kepada setan atau tunduk kepada Allah? Dan ini dua hal yang menurut saya harus bisa kita nampakkan. Yaitu kita harus bisa membuat perbedaan. Dan yang kedua, kita harus bisa tunjukkan siapa yang sebenarnya ada di dalam kita, setan atau Allah. Karena itu bisa nampak dari kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat, dari ayat 1 sampai ayat 17, Rasul Paulus memberi perbedaan antara hidup dalam daging dan hidup yang dipimpin oleh roh. Dan saya ajak jemaat kita akan lihat bersama perbedaan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tapi juga buat kita hari ini. Perbedaan antara keinginan daging dan keinginan roh. Yang pertama, mari kita lihat catatan Rasul Paulus. Catatan Rasul Paulus tentang hidup dalam daging. Kita lihat yang pertama, hidup dalam daging. Ada dalam ayat 5a. Dalam ayat 5a, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging.
Mereka yang hidup dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mari Bapak Ibu kita coba koreksi. Tiap hari sebenarnya apa yang selalu ada dalam pikiran kita. Tiap hari apa yang kita pikirkan. Dari pagi sampai malam cuma pikir, hari ini bagaimana saya punya uang sebanyak-banyaknya. Hari ini saya mesti menyenangkan diri saya dengan apa. Begitu saya melihat seorang perempuan cantik, saya mulai pikir hal-hal yang jahat. Saya lihat seorang laki-laki yang cakap, saya pikir hal-hal jahat tentang dia. Saya lihat orang punya rumah bagus, saya mulai pikir bagaimana caranya saya ambil barang-barang dari dalam rumahnya. Apa yang sebenarnya kita pikir tiap-tiap hari? Karena Rasul Paulus bilang, siapa yang hidup dalam daging akan selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Hari ini saya pikiran hari ini positif atau saya pikiran hari ini negatif. Dan sekali lagi, orang-orang yang hidup dalam daging, selalu yang dia pikir adalah perkara-perkara daging. Dan saya percaya Bapak Ibu jemaat, kalau kita mau jujur, kita akan koreksi kita pikiran. Saya ini sebenarnya hari-hari itu yang saya pikir itu apa? Lihat orang pumai tua cantik dan mulai pikir jahat. Kapan saya bisa ambil dia jadi milik saya? Itu pikiran daging. Sekali lagi, hal-hal daging itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Yang kedua, ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Alkitab berulang-ulang mengingatkan kita tentang apa yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan. Kalau kita hidup selalu dalam perkara-perkara daging, Alkitab bilang akan membawa kita pada maut. Ada satu ayat di Wahyu jemaat, saya lupa ayat itu tapi ada di Wahyu. Dikatakan segala yang najis tidak dapat bagian di kerajaan Allah. Segala yang najis tidak dapat bagian di kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu yang hari Minggu kemarin ibadah, Bapak Ibu masih ingat ya? Hari Minggu kemarin kita masih renungkan tentang Kolose, di mana dikatakan, matikan di dalam dirimu segala yang duniawi, matikan percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Jadi teks kemarin itu kita renungkan, Rasul Paulus bilang, matikan di dalam dirimu segala yang duniawi. Lalu buang. Ada kemarahan, geram, buang. Karena itu hanya membawa kepada dosa. Hal yang ketiga, dari keinginan daging, kita lihat dalam ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan atau permusuhan.
Orang-orang yang hidup dalam daging, yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, adalah mereka yang menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang mencintai dunia ini lebih dari Tuhan, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya pikir benar juga kalau kita selalu hanya melakukan hal-hal yang mendatangkan sakit hati, kekecewaan pada Tuhan, maka kita sedang menciptakan perseteruan antara kita dengan Tuhan. Hal yang keempat, ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dari daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, silahkan orang bikin sikap pura-pura. Sikap pura-pura baik, pura-pura saleh, pura-pura sopan. Tapi Alkitab bilang siapa yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Kita bisa pura-pura dengan manusia, tapi kita tidak bisa pura-pura dengan Tuhan. Dan keinginan daging membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Apa artinya mati? Mati artinya tidak ke surga, tapi ke neraka. Jika kamu hidup dalam daging, kamu akan mati. Bapak Ibu, kita semua ini nanti mati. Tidak ada orang yang tidak akan mati, semua pasti mati. Tapi orang yang mati dalam daging, tempatnya berbeda dengan orang yang mati dalam roh. Dan kita lihat, kita kembali lihat dalam ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita ini sudah dimerdekakan oleh Roh. Kita sudah dibebaskan dari maut. Tapi kalau kita tetap bertahan, kita membiarkan hidup kita terus di dalam daging. Perhatikan ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sekali lagi, mati. Mati yang dimaksudkan di ayat 13. Mati di tempat yang berbeda, yaitu di neraka. Karena orang saleh, orang berdosa semua pasti mati. Tapi tempat tujuan kita akan berbeda. Ini bagian yang pertama tentang hidup dalam daging yang ditulis oleh Rasul Paulus. Hidup dalam daging membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Kita menjadi musuh Allah dan kita akan mengalami maut. Dan yang kedua, Rasul Paulus menulis tentang hidup menurut roh. Kita lihat kembali di ayat 5 bagian B.
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Selalu berpikir positif, selalu berpikir tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang sopan, hal-hal yang benar. Selalu berpikir dengan benar. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya punya pengertian begini. Kalau orang yang pikiran, hatinya selalu dikuasai oleh roh, dia tidak akan maki-maki. Dia tidak akan ucapkan kata-kata kotor. Karena ada rasa tidak bisa. Roh Kudus yang ada di dalam itu membuat kita merasa canggung, merasa risih, merasa tidak bisa. Kalau saya maki orang, kalau saya ucapkan kata-kata kotor itu, saya rasa tidak bisa. Kenapa? Karena kita merasa itu bukan yang diajarkan oleh roh. Karena itu tadi saya bilang, Bapak Ibu, dari cara hidup orang bisa lihat sebenarnya orang ini dikuasai daging atau dikuasai roh. Karena kadangkala ada orang yang bisa mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kotor tanpa rasa malu. Sampai orang yang dengar saja telinga sakit. Orang yang dengar saja rasa malu. Bisa dia bisa katakan hal-hal kotor, hal-hal jahat seperti itu tanpa rasa malu. Dan orang yang dipimpin oleh roh akan rasa segan. Tidak bisa, rasa malu kalau dia mau katakan perkara-perkara kotor. Dan Bapak Ibu jemaat, sekarang akses di internet untuk film-film porno itu sudah dihilangkan, tapi selalu ada ruang di internet untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau kita dipimpin oleh roh, kita buka Facebook, kita buka internet, kita lihat hal-hal yang tidak baik, kita pasti langsung geser. Karena kita akan merasa malu. Tidak boleh. Yang begini tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena ada roh. Ada roh di dalam kita yang menuntun, mengarahkan kita untuk tidak boleh membiarkan diri kita larut dalam perkara-perkara yang jahat. Dan itu yang dikatakan, siapa yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kemudian kita lihat lagi dalam ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sedih sekali kalau ada orang yang rajin gereja. Soal gereja dia tidak pernah alpa. Tapi di dalam dia tidak ada roh Kristus. Oke, dia gereja. Dia dengar firman. Tapi setelah ibadah dia pulang, dia sama sekali tidak berubah. Dia datang bagus-bagus, duduk di gereja, dengar firman, tapi keluar dari gereja dia tidak berubah. Dia punya kelakuan sama sekali tidak berubah. Hari Minggu ke gereja, tapi hari lain dia ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak layak bagi seorang Kristiani.
Jadi sedih sekali kalau orang hanya melakukan kehidupan atau kebiasaan agamanya, tapi tidak ada roh Kristus, tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam dirinya. Dan Bapak Ibu, bukan saya pendeta yang bilang, tapi Alkitab yang bilang. Dan itu kita lihat jelas di ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan hal berikut kita lihat dalam ayatnya yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat 11 kembali kita tadi jemaat Bapak Ibu saya bilang bahwa orang yang hidup dalam daging dengan orang yang hidup dalam roh sama-sama akan mati, sama-sama akan meninggal. Tapi orang yang mati dalam daging tempatnya di neraka, dan orang yang mati dalam roh akan dibangkitkan oleh roh itu. Dan itu yang ditulis di ayat 11. Sekali lagi kita lihat ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu waktu Bapak satu saya tegur, karena saya lihat Bapak ini dia macam sudah terlalu jauh dari Tuhan. Lalu saya tegur, saya kasih nasihat, dan Bapak itu bilang, "Ibu pendeta, kau Tuhan kah? Kau yang tahu saya hidup? Kau tahu kalau saya mati saya masuk neraka? Saya mau masuk neraka kah? Saya mau ke surga kah? Ibu pendeta, bukan kau urusan." Betul Bapak Ibu. Soal neraka dan surga itu soal keputusan pribadi. Tapi Alkitab berulang-ulang mengingatkan kita, berbahagialah kita yang memperhatikan firman, mendengarkan peringatan. Berbahagialah kita. Kita ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya mati, sampai ke surga. Dia lihat Lazarus ada duduk dengan Abraham. Orang kaya ini sengsara apa? Menderita luar biasa. Orang kaya bilang begini, "Tolong kah suruh malaikat satu dari surga turun kasih tahu sapu saudara-saudara. Sapu saudara-saudara yang hidup di dunia, kasih ingat dorang supaya dorang bertobat. Sehingga mereka tidak boleh masuk di tempat ini dan punya nasib seperti saya." Dan apa kata Abraham? Di dunia ada banyak nabi. Kalau mereka percaya, mereka mendengar nasihat, mereka mendengar peringatan, mereka tidak akan sampai ke sini. Kalau nabi di dunia saja tidak didengar, malaikat juga tidak akan didengar. Jadi Bapak Ibu, seringkali saya pikir bukan cuma saya, tapi pasti Bapak Ibu ketemu orang-orang begitu di kantor, di rumah,
Ada mama yang bilang, Bapak jangan selalu begini kak. Pasti Bapak bilang mama kau macam pendeta saja. Kadangkala ada orang yang tidak senang dinasihati, tersinggung kalau ditegur. Kau yang kasih makan saya kak? Ya kau mau atur sapu hidup. Bahkan ada jemaat yang alergi, tidak senang kalau dengar nasihat-nasihat yang keras. Dan mereka bikin catatan, pendeta ini besok pimpin saya termasuk. Macam kita masuk ke gereja cuma dapat marah saja. Hari ini mungkin ada teguran yang keras, tapi hari Minggu besok kita dengar firman yang lembut. Minggu berikut kita dengar firman yang kasih kekuatan. Dan Roh Kudus atur segala sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara jemaat, berkat dari taat pada Roh, kita lihat dalam ayatnya yang ke-15, 16 dan 17. Itu berkat dari Roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini berkat dari Roh Kudus. Kita akan menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak, ayat 17 bilang, kita juga adalah ahli waris. Kita berhak atas semua janji-janji Allah. Pilihan ada pada kita. Kita mau hidup dalam daging atau kita mau hidup dalam roh. Pilihan ada pada kita. Mengakhiri renungan ini, saya punya satu ilustrasi. Bapak Ibu, saya punya ilustrasi cerita. Ada seorang peternak. Peternak ini dia punya 2 binatang kesayangan, yaitu seekor babi dan seekor anak domba. Jadi peternak ini dia sayang dengan dia peliharaan 2 ini, babi kecil dengan domba kecil. Dan 2 binatang ini hidup bersama dalam rumah peternak itu. Mereka tidak hidup di luar atau di kandang, tapi mereka hidup satu rumah dengan sang tuan mereka. Satu hari peternak ini dia bawa babi dengan domba ini, dia kasih mandi dong 2. Dia kasih mandi pakai sabun. Dia kasih dong 2 juga sampo. Selesai dia kasih kering. Dong 2 bulu-bulu kering. Terus dia kasih rapi. Setelah dia kasih rapi, dia kasih pakai. Ternyata domba dan babi ini, peternak ini dia bikin pakaian. Dia kasih dondo pakai pakaian sesuai dondo punya bentuk tubuh. Setelah dia kasih dondo pakai pakaian, dia semprot dondo dengan parfum.
Jadi babi dengan domba ini dua harum sekali. Lalu peternak ini dia biarkan binatang kecil dua ini bermain dalam ruang tamu. Sorenya turun hujan. Turun hujan sampai halaman rumah itu penuh dengan air. Lalu kebetulan pintu depan agak terbuka. Domba dan babi ini mereka berdiri di celah pintu dan melihat ke halaman. Begitu melihat ada genangan air, babi ini langsung lari dan dia lompat masuk dalam air itu. Dan dia bermain di dalam air itu. Air yang ada di halaman itu mulai berubah jadi pecek. Dan babi itu dia sangat menikmati pecek itu. Lumpur itu dia berenang dengan senang dalam pecek itu. Dan domba itu cuma berdiri di pintu dan dia lihat saja. Dia sama sekali tidak punya keinginan sedikit pun untuk keluar kena pecek. Bapak Ibu jemaat, ini ilustrasi bahwa kita semua tinggal dalam rumah dan Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan urus kita selalu. Tuhan tidak membeda-bedakan kita. Dia urus kita, dia kasih berkat yang sama untuk kita. Dia memperlakukan kita dengan sama. Dia mencintai kita dalam perbedaan kita. Tapi kira-kira siapa yang mau keluar main di pecek? Kalau orang yang sadar dia sudah mengalami kasih karunia, cinta kasih, dirawat, dipelihara oleh Tuhan, kenapa mesti keluar? Masuk di dosa. Dan saya percaya Bapak Ibu bisa terjemahkan ilustrasi ini jauh lebih dalam. Amin.